Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang nilai optimum pada fungsi kuadrat. Ya, khususnya menentukan variabel yang belum diketahui pada koefisien dari fungsi kuadrat. Ya, nah gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Dan kita bahas dua soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Langsung saja kita lihat dulu soalnya. Nah, ini soalnya ini ya. Misalkan diketahui fungsi f(x) ya, itu kan x kuadrat ditambah 4x plus p ya, mempunyai nilai minimum 2p plus 5. Tentukan nilai p. Ya, ini adalah untuk matematika tingkat SMP ya. Oke, sekarang kita lihat dulu cara menentukan nilai maksimum minimum ya. Kita tahu bahwa ada fungsi kuadrat, misalkan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Memiliki nilai maksimum atau minimum itu kan di YM, saya simpulkan dengan M ya, itu maksimum atau minimum ya. Itu dirumuskan dengan apa? Minus B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Ya, ini rumus ya, rumus menentukan nilai maksimum atau minimum. Minus D per 4A atau minus B kuadrat min 4AC per 4A. Oke ya. Nah, nanti ini kita gunakan untuk mencari nilai P ini ya. Ya. Nah, perhatikan. Kemudian pada soal itu kan diketahui nilai maksimumnya, nilai minimumnya itu 2P plus 5 ya. Kemudian diketahui lagi apa? Persamaannya fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus p. Dengan menggunakan ini ya, ax kuadrat plus bx plus c ya. Berarti kan kita peroleh nilai A-nya berapa? 1, B-nya berapa? 4, kemudian C-nya berapa? P. Oke, paham sampai sini ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya, B minus B kuadrat min 4AC. Oke, berarti kan minus B kuadrat, B-nya tadi kan 4 ya. Dikurangi 4AC, A-nya tadi berapa? 1, C-nya P. Dibagi 4A, berarti 4 kali 1. Sama dengan nilai minimumnya berapa? 2P plus 5. Oke ya, paham ya? Nah, berikutnya ini. Kalau kita hitung, itu seperti ini ya. Kita gunakan, yang atas ini kita gunakan sifat distributif. Ya, 4-nya kita keluarkan ya. Berarti kan 4 kuadrat, itu kan 4 kali 4 ya. Berarti kalau kita keluarkan 4, maka tinggal 4 dikali dalam kurung ya. 4 dikurangi, nah di sini kan 4P ya. Berarti tinggal dikurangi P. Kita bagi dengan 4 kali 1 itu kan 4. Ya. Nah, kita samakan apa? 2P plus 5. Nah, berikutnya gini. Kan di sini 4, di sini 4 ya. Berarti kan bisa kita sederhanakan ya, bisa kita coret ya. Nah, sehingga tinggal apa? Minus apa? Minus 4 kali P ya, sama dengan 2P plus 5. Nah, sekarang kita hilangkan kurung ya. Minus 4 ya, ini kan minus 1 kali 4, itu kan minus 4, kemudian minus kali minus P itu kan berarti menjadi plus ya, menjadi positif ya, maka menjadi minus 4 ditambah P, itu sama dengan berapa? 2P plus 5. Oke, sekarang yang suku sejenis kita gabung ya, kita dekatkan, sehingga menjadi ini ya, minus 4, ini 5-nya pindah ke kiri ya, sehingga menjadi berapa? Maaf, ini 2P-nya pindah ke kiri ya. Menjadi P dikurangi 2P ya, paham ya? Kemudian yang nanti ini minus 4 pindah ke kanan, sehingga menjadi 5 plus 4. P dikurangi 2P, itu kan menjadi minus P ya. Minus P sama dengan berapa? 9. Maka P sama dengan berapa? Minus 9. Nah, dari sini maka kesimpulannya apa? Nilai P-nya itu adalah minus 9. Itu ya, mudah sekali ya. Oke, satu lagi untuk soal yang nomor 2 ya, agar kalian paham tentang soal model seperti ini ya. Oke, sekarang ini, diketahui fx itu minus 2x kuadrat plus px plus 2p dikurangi 1 ya, mempunyai nilai maksimum 9 ya. Tentukan nilai P. Oke, kita gunakan rumus tadi, YM tadi kan minus B kuadrat dikurangi 4AC per 4A ya.
Kemudian diketahui maksimumnya itu sama dengan 9. Nah, sekarang kita gunakan apa? Persamaan tadi, minus 2x kuadrat plus px plus 2p dikurangi 1, maka kita tentukan nilai A, B, C-nya dulu. A-nya berapa ini? Nya minus 2, kemudian B-nya itu P, kemudian C-nya berapa? 2P dikurangi 1. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam rumus ya. Minus B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Berarti minus B kuadrat. B-nya tadi kan P ya. Berarti yang di sini menjadi P kuadrat dikurangi 4. A-nya minus 2 ya. C-nya 2P dikurangi 1. Dibagi 4 kali A. Berarti 4 kali minus 2 ya. Harus sama dengan berapa? 9. Oke ya. Sekarang kita sederhanakan. Di sini menjadi berapa ini? Minus P ini kuadrat ya. Ini ada 4. Minus 4 dikali minus 2 dikali 2P itu menjadi plus 16P ya. Kemudian minus 4 dikali minus 2 itu kan 8. 8 dikali minus 1 minus 8. 4 dikali minus 2 berapa? Minus 8. Oke ya, paham ya untuk ini ya. Ini penyederhanaan dari ini, operasi hitung ini. Itu sama dengan 9. Oke ya. Berikutnya apa? Berikutnya coba kita kalikan silang ya. Ini kita ubah dulu. Di sini biar P kuadratnya positif. Ini kita kerat dulu ya. Minus ini dengan minus ini ya. Tinggal P kuadrat plus 16P dikurangi 8 sama dengan 8 ya. Berarti tanda minus ini kita sederhanakan atau kita hilangkan dengan mencoret ini ya. Oke, sehingga ini P kuadrat plus 16P dikurangi 8 per 8 ya. Oke, sama dengan 9 ya. Oke, sekarang menjadi berapa ini? Kita kalikan silang ya. 8 kali 9 kan 72 ya. Oke, berarti ini P kuadrat plus 16P dikurangi 8 sama dengan 72. 72 ini kan 8 kali 9. Oke, berikutnya coba kita pindah ruas ya. Di sini yang sebelah kanan nanti kita nolkan. Caranya 72 kita ke kiri atau pindah ke kiri. Hingga P kuadrat ditambah 16P dikurangi 8 dikurangi 72 sama dengan 0 ya. Minus 8 dikurangi 72 itu kan minus 80 ya. Sehingga P kuadrat ditambah 16P dikurangi 80 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau kita mencari variabelnya, kita gunakan cara memfaktorkan ya. Coba sekarang kita faktorkan ya. Ada perkalian ini ya. Kita tentukan bilangan di sini ya. Ingat, kita tentukan bilangan di sini. Caranya cari pasangan bilangan yang dikalikan itu minus 80 ya. Kalau kita jumlah 16 itu berapa kira-kira? Dikalikan minus 80 ada 20 kali minus 4, ada minus 20 kali 4 ya. Coba kita cek yang 20 dan 4 ya. Minus 20 dengan 4 itu kalau kita jumlahkan berapa? Minus 16. Sekarang kalau kita balik, yang 20 ditambah minus 4 itu hasilnya kalau kita jumlahkan 16 ya. Kalau kita kalikan minus 80. Oke, berarti pasangannya berarti 20 dan berapa tadi? Minus 4. Oke, 20 dan minus 4. Coba kalau kita jumlahkan kan plus 16 ya. Kalau kita kalikan minus 80. Oke, sudah betul ini ya. Nah, sekarang kita selesaikan satu persatu dulu. Di sini P plus 20 sama dengan 0 dulu ya. Maka P-nya ketemu berapa? Minus 20 ya. Yang di sini P dikurangi 4 sama dengan 0, maka P sama dengan 4. Nah, jadi kita punya dua nilai P ya, yang kemungkinannya P pertama itu minus 20, yang kedua P sama dengan 4. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? P yang memenuhi adalah berapa? Oke, jadi nilai P yang memenuhi itu adalah P sama dengan minus 20 atau P sama dengan 4. Oke ya, begitu. Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.